Baik, selamat malam, saudara-saudari yang terkasih, yang berada di Amerika, dan selamat pagi untuk Romo dan yang lainnya yang berada di Asia, Indonesia, dan sekitarnya. Kembali lagi bersama saya malam hari ini, Mayo, yang akan jadi moderator untuk acara Ignatian Spiritual Exercise atau latihan rohani pada malam hari ini. Dan hari ini masih bersama Romo Hartono Budi yang akan membimbing kita, dan kita akan membahas atau bermeditasi dengan tema Datanglah ya Roh Kudus yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita dengar sebelum kita masuk lebih jauh lagi dalam doa-doa kita. Mari kita dengarkan sebuah lagu yang menjadi pengantar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Turunlah ya Roh Kudus, Roh Pencipta, Roh Pembaharu, dunia dan semesta. Bantulah kami supaya hari ini bisa menerima anugerah Roh Kudus, sehingga kami bisa hidup di dalam persatuan dengan Yesus dan Bapa, dan kami bisa menjadi saksi karya-karya agung Allah di tengah keluarga, masyarakat, dan dunia kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, hari ini kita akan sungguh-sungguh bersama mohon rahmat Roh Kudus. Kita mohon pengalaman menerima Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama mohon juga iman. Sedemikian sehingga kita bisa sampai secara mendalam mengalami kehadiran Roh Kudus itu.
Maka yang pertama, marilah kita latihan keheningan dengan suara. Sejenak kita kembali, saya ajak untuk hadir tenang, bisa memejamkan mata. Kita pelan-pelan menyadari nafas kita. Marilah kita mendengarkan, apakah kita bisa mendengarkan nafas kita. Marilah kita mencoba mendengarkan suara ketika kita menarik nafas dan melepas nafas. Marilah kita sekarang mencoba mendengarkan suara-suara di sekitar kita. Termasuk kalau kita bergerak, kita membetulkan posisi duduk atau posisi tangan kita. Apakah kita bisa mendengar suara tertentu? Kita mencoba mendengar saja, tidak perlu memberi arti atau memberi nama pada gerakan itu, tidak perlu kita memaknainya, kita hanya mendengar. Suara-suara di sekitar kita. Apakah masih ada suara alam yang bisa kita dengar? Makhluk-makhluk malam di sekitar kita, mungkin juga di luar rumah. Apakah ada suara-suara lain? Suara kendaraan, suara aktivitas tertentu. Kita sekarang mencapai pada latihan yang terakhir. Silakan mencoba mendengarkan suara yang dekat dan suara yang jauh. Apa saja suara-suara yang lebih dekat dengan kita? Apa saja suara-suara yang lebih jauh? Apakah kita bahkan bisa mendengar suara yang jauh sekali? Kita hanya mencoba mendengarkan. Dan kita terima semua suara itu apa adanya. Sekali lagi, kita mencoba mendengarkan suara yang dekat dan suara yang lebih jauh dan suara yang sangat jauh.
dengan segala makhluk, dengan segala suara. Marilah kita menutup latihan yang pertama ini, keheningan melalui mendengarkan suara dengan memuliakan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sekarang pelan-pelan kembali membuka mata. Kita minta Cynthia untuk memutarkan video bacaan hari ini tentang turunnya Roh Kudus. Roh Kudus turun atas para rasul. Pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirena, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara sekalian,
Di dalam doa kita hari ini, kita secara khusus mohon anugerah Roh Kudus, dan kita ingin sungguh memahaminya dan menerimanya dalam iman. Pertama, marilah kita memahami apakah itu Roh Kudus. Apakah kita pernah menerima Roh Kudus? Kapan kita terakhir menerima Roh Kudus? Saya ingin bertanya untuk kita sekalian dan kita masing-masing. Ya. Nah, sebelum kita menjawab, sementara kita berefleksi, kita baru saja menyaksikan tahbisan Iwan dengan teman-teman. Dan tahbisan diakon, tahbisan pelayan umat sejak abad-abad pertama gereja, itu dilakukan dengan penumpangan tangan. Dan saat penumpangan tangan itu gereja percaya Roh Kudus turun. Yang dijanjikan Yesus yang bangkit kepada para muridnya secara khusus dicurahkan kepada para pelayan Tuhan itu. Nah, kelihatannya Iwan juga di sini. Nanti kita minta di akhir kita minta berkat dari Iwan. Sekali lagi tentu saja sebagian besar hadir, tetapi saya hanya melihat foto. Mungkin yang lain juga yang tidak hadir, kita sekali lagi mohon berkat. Marilah kita sekarang mencoba memahami itu dan nanti mengalami. Pertama, Parakletos, Roh Kudus, artinya para itu yang dekat, katakanlah demikian. Kletos, penolong. Ya, boleh disebut dalam bahasa Inggris juga advocate, ya, pembela. Dalam arti penolong, dalam arti yang siap sedia untuk menjadi mewakili kita, menolong kita. Nah, menolong untuk apa? Membantu untuk apa? Yang pertama untuk membuka ruang kehidupan kita bagi kehadiran Yesus dan Bapa. Ya, maka Roh Kudus itu selalu membantu kita untuk kehadiran Yesus dengan Bapa. Dan kita lalu diingatkan di dalam tahbisan Iwan juga fokusnya adalah pelayanan. Tetapi pelayanan yang tidak berdiri sendiri, tetapi ada orang yang menerima, mengatakan ya, amin, untuk menjadi sarana kasih Tuhan itu, pengharapan Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Ada dua arti. Yang pertama adalah membuka ruang bagi kehadiran Yesus dengan Bapa. Ya, hari-hari ini kita mendengar bahwa kita selalu diundang untuk berpartisipasi di dalam relasi Yesus dengan Bapa. Yang kedua adalah Roh Kudus mengingatkan kita akan semua kata-kata Yesus, maksudnya kehidupan Yesus, pesan Yesus, sabda dan perbuatan Yesus. Maka Roh Kudus tidak mewahyukan hal-hal yang baru, tidak mengatakan hal-hal yang baru, tidak menciptakan hal-hal yang baru, kecuali membawa kita itu ingat akan Yesus. Lahir batin, kata perbuatan, ya, sesuai dengan yang direncanakan Tuhan. Sesuai dengan kata-kata ya Yesus kepada Allah Bapa sebagai utusannya. Nah, marilah kita sekarang mohon bersama kita berkontemplasi, doa intuisi, yaitu dengan kisah para rasul tadi, kedatangan Roh Kudus, dan kita juga mengingat Galatia bab 5 ayat 22 tentang buah-buah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus hadir, maka kita mengalami itu buah-buahnya. Ya. Dan sekali lagi kita bersyukur dalam peristiwa tahbisan Iwan dengan teman-teman, buah-buahnya yang terutama adalah pelayan dan pelayan Yesus untuk menyampaikan buah-buah Roh itu. Marilah kita sekarang, saya mengusulkan kita langsung latihan
barang 10-15 menit, 10 menit. Kita coba sekali lagi hening. Kita mengingat kembali peristiwa kisah para rasul yang tadi dibacakan akan turunnya Roh Kudus. Marilah kita mengambil posisi, kita bisa dekat, duduk dekat, atau hadir dekat dengan para rasul yang memang menanti-nantikan kehadiran Roh Kudus, yang memang berdoa untuk kehadiran Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Kita ingat dari minggu kemarin, para rasul juga disertai Ibunda Maria, Ibunda Yesus, para murid perempuan Yesus, orang-orang yang sungguh mencintai Yesus, yang melengkapi jumlah para rasul itu. Coba di mana kita menemukan diri kita yang bersama-sama dengan para rasul, Ibu Maria dan kawan-kawan, menantikan Roh Kudus. Cobalah secara alamiah menemukan tempat kita dan bersama mereka menggabungkan diri, kita berharap dan memohon turunnya Roh Kudus. Kita juga bisa menyadari ruang di mana para rasul, Ibunda Maria berkumpul. Kita ingat di ruang atas itu, bersama-sama kita memasuki doa yang lebih intensif, doa-doa para rasul, Ibunda Maria, dengan teman-teman, doa penuh pengharapan, doa permohonan akan kehadiran Roh Kudus. Kita berdoa, kita memohon karena kasih kita akan Yesus. Seperti para murid Yesus, para rasul, Ibunda Maria, yang kasihnya begitu besar, maka juga menantikan janji Yesus yang akan mengutus Roh Kudus. Kita bisa menyadari bagaimana hati kita, diri kita, pikiran kita, apakah semua dari kita siap untuk menerima kedatangan Roh Kudus itu. Marilah kita mempersilahkan Roh Kudus agar hadir sepenuh-penuhnya kepada kita dengan caranya sendiri, dengan kreativitas Roh Kudus, dengan jalan-jalannya sendiri sehingga sungguh mencapai kehidupan kita, kedalaman diri kita, hati, budi, dan semua dari kita, agar dijamah oleh kehadiran Roh Kudus, Roh Allah. Marilah kita sekarang bersama para rasul menerima Roh Kudus itu.
Bunda Maria, perempuan-perempuan sahabat Yesus, semua menerima Roh Kudus. Kitab suci menyebutnya Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api. Kehadiran yang bisa dirasa dan dilihat. Bagaimana Roh Kudus turun atas kita. Kemurahan Tuhan tidak hanya dicurahkan bagi Ibunda Maria dan kawan-kawan serta para rasul, tapi juga kita, sahabat-sahabat Yesus. Mari kita mencoba melihat dan memahami bagaimana Roh Kudus turun kepada kita. Kisah para rasul menyebutkan bahwa mereka terbuka memahami perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Roh Kudus membuka pengertian mereka. Roh Kudus membuka pengertian semua akan sabda Tuhan, akan janji Kristus. Roh Kudus membuka pengertian hati dan budi mereka akan karya Allah, juga karya-karya Allah yang misterius, yang kadang hanya kita pahami sebagian-sebagian saja. Tetapi kisah para rasul menyebutkan, seperti dengan bahasa sendiri, mereka memahami karya-karya besar Tuhan. Marilah kita memahami semuanya itu melalui jati diri kita masing-masing. Walaupun kita orang Indonesia, tetapi bahasa kita bisa berbeda. Pengalaman kita membedakan kita. Budaya-budaya yang kita pelajari dan kita terima juga menjadi perbedaan, keunikan kita. Tetapi semuanya bisa membantu kita untuk menerima, memahami karya-karya Tuhan secara unik, seturut dengan keadaan jati diri kita masing-masing saat ini. Akhirnya kita boleh bertanya, perbuatan-perbuatan besar Allah apa saja yang kita pahami saat ini di dalam kehidupan kita? Buah-buah roh yang diceritakan oleh Santo Paulus kepada umat di Galatia menyebut tentang kasih, sukacita, dan seterusnya. Apakah perbuatan-perbuatan besar Allah yang berkaitan dengan kasih, dengan sukacita, dengan kesabaran? Apakah perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang berkaitan dengan damai sejahtera, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri?
Marilah kita pelan-pelan mengakhiri latihan kita dengan bertanya, lalu saat ini, bagaimana Roh Kudus hadir padaku? Bagaimana aku menerima kehadiran Roh itu? Dalam bentuk lidah-lidah api dan seterusnya, dalam bentuk-bentuk yang lain. Dalam bentuk kasih, dalam bentuk sukacita, api kasih, api sukacita, api kesabaran, api damai sejahtera, api kemurahan hati. Bagaimana kita menerima semuanya itu yang mengubah kehidupan kita dan lingkungan kita, keluarga kita, dunia kita. Bagaimana kita juga menerima Roh Kudus dalam bentuk api kebaikan, api kesetiaan, api kelemah lembutan, api penguasaan diri. Marilah kita mengamini dan dengan rendah hati menerima kedatangan Roh Kudus dalam aneka bentuk yang kreatif itu. Dipersilahkan kita mensyukuri, berterima kasih. Marilah kita bersyukur bersama Ibu Maria, bersama para rasul, murid-murid perempuan Yesus. Kita bersyukur Yesus memenuhi janjinya, terus mencurahkan Roh Kudus bagi kita, agar kita menjadi kenisah bagi kehadiran Yesus dan Allah Bapa, agar kita tidak pernah lupa akan sabda Yesus, agar kita mendapatkan pertolongan setiap saat secara dekat dan mudah, akrab oleh Roh Kudus yang senantiasa diutus oleh Kristus kepada kita, komunitas kita, dan kita masing-masing. Sementara kita menutup dulu doa kita, kita bersyukur secara bersama, sekali lagi dengan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kita pelan-pelan kembali, pelan-pelan membuka mata, dan kita mempersilahkan Hans untuk melanjutkan acara ini. Baik, terima kasih Romo untuk bimbingannya selama meditasi singkat tadi. Sebelum kita masuk ke acara sharing, sebelum kita men-sharingkan apa yang kita mungkin meditasikan, mungkin saya minta beberapa waktunya untuk beberapa buah pengumuman. Pengumuman yang pertama bagi saudara-saudari yang ingin membantu jalannya acara online program WKICU ini, terutama latihan rohani ini atau Ignition Spiritual Exercise, dapat memberikan sumbangan kasihnya melalui cek payable to WKICU dan dikirimkan kepada Marcella Raharjo di alamat yang tertera,
atau bisa juga melalui elektronik, melalui Zelle yang dialamatkan kepada bendahara@wkicu.org dengan catatan ISE. Dan yang berikutnya untuk latihan rohani kita yang berikutnya minggu depan akan diadakan pada hari Kamis di jam yang sama, jam 8 malam di Amerika bagian Pasifik, ataupun Jumat jam 10 pagi waktu Indonesia. Minggu depan kita akan latihan dengan topik komunitas pertama di Yerusalem, diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Terima kasih. Baik, sekarang kita bisa buka kesempatan bagi teman-teman yang ingin men-sharing-kan apa yang didapat selama mungkin latihan doa hening ataupun dengan mendengarkan suara-suara ataupun dari merenungkan atau memikirkan kembali kisah para rasul mengenai kejadian di mana Roh Kudus turun atas para rasul. Silakan bagi yang ingin sharing tentang apa yang didapatkan bisa langsung unmute atau bisa tekan tombol raise hand kalau mungkin ada beberapa yang ingin sharing secara bersamaan. Jika Iwan mau sharing tertentu, walaupun mungkin singkat, dipersilahkan. Jika Iwan di sini, saya melihat hadir. Masih menunggu. Apakah ada yang mau sharing? Mungkin. Mungkin yang menantang kita memang kalau kita ditanya, apakah kita menerima Roh Kudus? Kalau kita ditanya, kapan kita terakhir menerima Roh Kudus? Sepertinya masih belum ada yang mau sharing. Romo, bagaimana? Tidak apa-apa. Sesudah ini saya mengajak kalau nanti masih ada waktu untuk latihan satu. Sekali lagi doa hening tetapi dengan itu sentuhan. Tapi kita coba pikir-pikirkan bersama karena ini tidak mudah. Dan biasanya orang Katolik itu tidak gampang bicara tentang Roh Kudus toh. Beberapa kita mungkin ikut karismatik ya. Tetapi itu pun biasanya kalau orang Katolik itu lebih diam. Memang doa kita juga lebih banyak diam. Agam, silakan Agam. Ya, terima kasih Hans, terima kasih Romo. Ya, tadi saya seperti yang Romo katakan bahwa orang Katolik atau saya mungkin ya agak bukan susah menerima Roh Kudus ya, tetapi tadi saya membayangkan bahwa saya ada di antara orang murid-murid Yesus yang ada di situ semua menanti Roh Kudus. Sama seperti yang saya rasakan kemarin bahwa saya hanya seperti orang yang ingin mau tahu ada apa sih ini gitu loh. Dari kemarin dalam yang sesi 4 kemarin untuk di mana Romo katakan bahwa kita seperti mencari pengganti Yudas, terus ada berapa ratus orang di situ. Nah, saya seperti orang yang hanya ingin tahu ada apa sih gitu loh. Begitu juga hari ini saya melihat dan saya masih bingung apakah
itu Roh Kudus itu turun dalam artian Roh Kudus yang menghampiri kita, atau kita yang berusaha menyerahkan diri kita sehingga nanti Roh Kudus kita bisa masuk ke dalam Roh Kudus. Maksud saya begini, Romo, saya membayangkan bahwa Roh Kudus ini bentuknya seperti apa gitu loh. Saya ingin lihat, yang saya gambarkan kan kita lihat burung ya, atau ada yang mengatakan seperti cahaya apa. Nah, pada saat tadi saya ada di kerumunan murid-murid Yesus itu, saya awalnya saya melihat bahwa itu yang ada di situ semua menerima begitu, Romo, tetapi saya seperti tidak merasakan apa-apa di situ, dan saya juga tidak melihat apa-apa gitu, Romo. Lalu saya berpikir bahwa oh, mungkin mereka sudah terima, saya saja yang ada sesuatu yang menutupi saya sehingga saya tidak melihat dan tidak menerima begitu loh, Romo. Pada saat tadi saya membayangkan saya ada di kerumunan itu, maka ya seperti yang Romo bilang tadi, sulit bagi saya untuk merasakan Roh Kudus itu, karena saya pun ada kebingungan di antara apakah Roh Kudus itu sebetulnya masuk kepada siapa saja atau kita dulu harus siap. Sesungguhnya sudah ada, sudah masuk ke orang-orang yang kita lihat, tetapi kita tidak merasakan seperti itu, Romo. Terima kasih, itu sharing saya hari ini. Terima kasih, Agem. Saya kira itu mewakili sebagian dari umat dan sebagian dari kita. Tetapi sebagai starting point, keingintahuan itu bisa membantu. Tetapi kita hidup tidak hanya karena keingintahuan saja. Saya ingat kemarin ada frater yang sharing dengan saya. Itu merasa desolasi, ya, merasa kekeringan rohani. Sebetulnya kasusnya itu mudah. Itu nilai yang dia terima tidak sesuai dengan yang dia inginkan atau bayangkan. Jadi ketika saya dengar-dengar, saya coba tanya, saya tidak persis tanya nilainya, toh. Tetapi rupanya tidak terlalu rendah. Tetapi segera dia kena, katakanlah, sakit discouragement itu. Merasa menjadi kecil hati. Nah, tetapi ketika dia bicara, dia itu ingat Mother Teresa. Dan dia juga mengerti Mother Teresa itu, tidak, bayangkan itu santa kita, ya, dan itu pahlawan orang miskin yang luar biasa. Tetapi tidak asing bahwa dia mengalami kekeringan rohani itu, dan juga panjang sekali. Nah, frater ini tiba-tiba ketika omong pelan-pelan merasa lebih diteguhkan, dikuatkan, disemangati, ya kan. Nah, karena dia makin sadar Ibu Teresa itu walaupun mengalami kekeringan hati lama sekali, tetapi munculnya dalam kehidupan adalah terus menolong orang miskin, itu menjadi kekuatan bagi suster-suster yang lain, menjadi, katakanlah, inspirasi bagi orang-orang, bahkan India itu, katakanlah, yang sangat Hindu dan Hindu keras begitu, banyak orang menghargai, menghormati Ibu Teresa, dianggap sebagai orang setempat. Orang India banyak, tidak sedikit itu merasa memiliki Ibu Teresa, padahal itu orang asing. Nah, yang mau saya sharing, menjawab Agem itu, ada keterbukaan tertentu sehingga roh bisa mengubah. Juga kalau starting point-nya tadi Agem mengatakan hanya curiosity, keingintahuan. Nah, seperti frater tadi, sebetulnya starting point-nya adalah kekeringan rohani. Tetapi pelan-pelan itu Roh Kudus bekerja. Yang tadi saya sebut itu
buah-buah Roh Kudus dari Galatia bab 5 ayat 22. Sukacita, kasih, kesabaran, kebaikan, dan seterusnya itu kesetiaan. Ya. Lalu kami kemarin berdoa bersama, ya, mengenali diri bahwa rupanya frater itu mudah discourage kan, mudah kecil hati. Nah, kita mohon supaya terus diingatkan ya bahwa Roh Kudus bisa membesarkan hati kita, memberi pengharapan. Nah, sebetulnya itu semua adalah mengembalikan kita kepada Yesus, cinta kita kepada Yesus. Seperti Ibu Teresa kan, cintanya besar sekali kepada Yesus, Yesus yang miskin, sehingga dia begitu hidupnya diberikan untuk pelayanan orang miskin. Mungkin katakanlah tanggapan saya itu dulu. Silakan kalau ada pengalaman yang lain. Baik, terima kasih Romo, terima kasih Agem untuk sharing-nya. Apakah ada yang lain? Saya berikan kesempatan sebelum Romo masuk ke dalam doa hening yang kedua. Romo ini ya Yen, sorry. Saya Ya, lagi ya, kebetulan. Tapi mau coba, selama ini ya, tiap kali saya berdoa tuh saya nggak merasakan. Maksudnya mungkin doa saya salah atau gimana ya. Tapi kalau pas saya berdoa tuh selalu saya lupa doanya itu Roh Kudus gitu. Maksudnya untuk mendapatkan Roh Kudus. Saya selalu doanya kalau ke Maria ya ke Maria aja gitu Dan bayangan saya juga bayangannya ke Maria. Tapi itu nggak pernah sampai ke membayangkan atau mau meminta untuk Roh Kudus itu datang. Dan mungkin itu salah satu mungkin doa saya kurang maksudnya belum sempurna atau memang nggak akan sempurna gitu ya. Dan saya juga saat ini tuh kayak merasa udah berapa tahun, udah 5 tahun saya berdoa kok belum terjawab gitu doa yang seperti mau minta supaya anak saya bisa dapat kerja segala itu. Dan itu tuh jadi kayak merasa ya kayak tadi Romo bilang, jadi akhirnya itu saya ke arah ke dry jadi kayaknya tuh kok Tuhan belum jawab doa saya. Apa ini saya salah? Dan kalau lihat dari beberapa orang ada yang larinya ke alternatif medication atau alternatif dokter gitu dan dia persisten banget bahwa dia yang nyembuhin dengan tambah sama dengan doa saya dengan ini terus jadi terkabul gitu ininya apanya itu sembuh, penyakitnya sembuh, ini sembuh. Jadi itu saya makin jadi tambah ragu-ragu juga tambah jadi ini saya tuh gimana nih dites, benar-benar dites gitu untuk supaya iman saya tuh jadi membelah dua, tapi juga saya juga merasa saya nggak akan ke situ. Cuma jadi terus begitu itu yang struggle yang saya lagi ada saat ini. Terima kasih. Saya kira doa Roh Kudus itu memang lebih katakanlah cocok ya kalau difahami dalam keadaan perjuangan demikian. Saya juga sebetulnya sedang merefleksikan dan heran ya, mengapa Santo Paulus itu mengatakan buah Roh Kudus itu kesetiaan, penguasaan diri. Ya, tidak hanya yang sepertinya yang kita tahu baik-baik itu, hebat-hebat, kasih, sukacita itu, damai sejahtera. Tetapi mengapa kok juga kesabaran, kemurahan hati, generosity gitu. Bayangkan ya, kesabaran, kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bagi saya itu luar biasa, peringatan yang luar biasa. Kita kalau berdoa pada Roh Kudus, jangan salah paham toh. Lalu kita sepertinya nanti mendapat karunia, kita serba tahu, luar biasa, loncat-loncat atau bahagianya, malah kita bisa berbahasa roh. Nah, itu lain hal yang kita bicarakan, itu sama dengan Paulus tuh. Paulus juga berbicara demikian, ada yang demikian, tetapi tidak semua demikian. Yang kita
yang saya acu sekarang, referensi saya Galatia 5:22 itu bagi saya lebih menyapa sebagian besar orang. Lebih umum. Nah, lebih itu menyapa kita, karena kita juga, paling tidak saya itu tidak pernah dapat roh yang lalu saya bicara yang bisa bahasa roh itu. Saya tidak pernah bisa bahasa roh. Saya juga tidak pernah gembira terus, tidak pernah sedih. Saya tidak pernah serba tahu. Padahal saya kan dosen, tapi saya sering mengalami ketidaktahuan itu. Tetapi kesabaran yang katakanlah yang diutamakan oleh banyak orang, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, kesetiaan itu yang lebih tidak mudah bagi saya. Mungkin juga bagi mereka yang mendapat anugerah-anugerah itu. Ya. Penguasaan diri, seringkali malah orangnya jadi sombong kalau penuh anugerah seperti itu. Itu licin sekali kalau di dalam kehidupan rohani. Itu orang yang punya banyak pengalaman rohani itu sering terpeleset di dalam kesombongan. Nah, romo-romo Yesuit, kelompok saya itu, Serikat Yesus, itu sering dituduh, gitu, sering menjadi orang sombong, karena pintar sekali. Banyak orang, tidak semua pintar. Tetapi seringkali orang yang mengerti, itu juga mudah terpeleset di dalam kesombongan. Maka di sini dikatakan penguasaan diri. Oh, Santo Paulus hebat sekali ya. Kelemah lembutan. Tidak hanya tidak sombong, tetapi tetap, ya itu saya kadang-kadang teringat Paus kita ini, Paus Fransiskus. Tidak sedikit musuhnya, dan musuh yang dikatakan kasar gitu. Tetapi Paus ini sepertinya sangat terus lemah lembut. Saya sekali agak menjadi agak takut ketika ada seorang ibu, kita ingat si Paus itu, ibu itu menarik Paus itu. Seorang ibu ketika audiensi, Paus sedang jalan, itu menangkap tangannya Paus dan ditarik. Dan pada waktu itu Paus memukul tangan ibu itu, sepertinya jangan gitu. Kita sebetulnya tahu jangan menarik orang tua. Orang tua kan bisa jatuh dan seterusnya, apalagi itu Paus. Ya, tetapi itu pernah viral seakan-akan Paus menjadi marah besar begitu. Saya takut pada waktu itu, tapi rupanya oke, atau lebih difahami begitu. Ya. Tetapi ini anugerah-anugerah Roh Kudus ya, Yan. Bagi saya kita perlu membaca lagi. Dan kita Galatia terutama, Galatia 5:22 itu. Dan tidak mudah tergoda oleh itu. Yang luar biasa itu. Itu dulu, kemarin kita mendengarkan, ini ada Pak Susilo angkat tangan. Silakan. Tidak apa kalau kita latihannya kita teruskan. Masih ada waktu, Romo? Kalau nggak ada waktu. Iya, ada. Silakan, Mas Silo. Tidak apa-apa, masih 5 menit. Saya juga selama jadi Katolik dari masih kecil sampai sekarang tuh saya masih belum bisa merasakan nih apa Holy Spirit itu, sejauh mana dia bisa mengoreksi. Terus terang aja sampai saya sudah setua ini, Romo. Mungkin hal ini itu kan jangan kita orang awam ya. Kita kalau baca di Injil itu Apostle John aja ya. Ini saya baca ini Apostle John wrote, "Dear friend, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God, because many false prophets have gone into the world." How will we know the difference? Nah, ini yang Romo saya mau tanya sama Romo. How will we know the difference between the Holy Spirits and the false spirits? Apalagi sekarang ya gereja-gereja tuh ada yang kemasukan, ada segala macam. Kalau saya lihat begitu, saya bilang, mana ya yang asli, sama yang nggak asli, mana yang memberikan berkat, mana yang cuma palsu gitu. Bagaimana tuh, Romo? Ya, itu yang menurut saya ya Pak Om Susilo ya. Pertama-tama memang ini kerendahan hati. Ya, itu kan
kita mendengar toh sudah kita pernah menyebut beberapa kali itu roh jahat itu, si jahat itu bisa menjadi segalanya kecuali rendah hati. Nah, Pak Susilo itu sebetulnya Om Susilo itu menyebut yang tadi saya tahan-tahan belum karena nanti menjadi tema lain yaitu discernment of spirits. Nah, mungkin kita bisa mengatakan dulu saat ini toh ya. Salah satu tanda itu bad spirit itu kalau kita gagal rendah hati, maka tadi saya menyebutkan Romo Yesuit pun bisa sombong dan itu hati-hati ya, itu lelucon memang. Ya, tetapi kalau itu betul, itu kentara dia tidak dikuasai roh yang baik ya. Lalu dan seterusnya, itu nanti kita bisa bicara tentang discernment of spirits ya, tentang pembedaan roh. Kalau misalnya sekarang saya mesti menjawab, saya kira tadi buah-buah roh itu kalau dibalik itu menjadi tanda bad spirit. Kalau tidak ada kasih, tidak ada sukacita, kurang sabar itu, tidak ada kesabaran, tidak ada damai sejahtera, tidak murah hati, tidak ada absens dari kebaikan, kesetiaan, tidak ada kesetiaan, menjadi kasar, kurang menguasai diri, kentara itu tidak ada buah-buah roh. Terima kasih Pak Om Susilo mengingatkan discernment of spirit. Itu Yohanes di situ buat poin yang bagus ya. Test the spirit itu loh. Nah itu seringkali memang orang terpeleset. Hans mungkin kita bisa, ini masih 2 menit ya toh. Langsung saja melanjutkan, tidak ada latihan lagi, langsung nanti doa penutup. Seandainya kamu masih membuka satu tanggapan lagi, dipersilahkan. Oke. Bagaimana Pak? Ada lagi yang ingin sebetulnya sharing? Saya masih tergoda apakah Deacon Iwan berani sharing tertentu, tapi Iwan itu juga pendiam. Iwan itu keutamaannya, keunikannya Iwan itu justru mendiam itu, pondering everything in his heart. Romo, selamat malam. Halo. Ya, suara Silakan, jelas. Tuan. Terima kasih. Iya. Begini, kalau saya boleh sharing ya, mengenai Roh Kudus ini, dari pertanyaan atau ya dari semua pertanyaan, dari pertanyaannya Agem, Ci Yeyen maupun Susilo, kalau boleh apa yang saya rasakan ini saya sharingkan ke teman-teman. Jadi kalau tadi teman-teman bilang susah sekali menerima Roh Kudus, doanya kayak nggak didengar, atau Roh Kudus itu roh jahat atau roh baik, semuanya kalau di saya itu, kalau boleh saya katakan itu terbalik semua. Dalam arti begini, saya itu tidak pernah mengharapkan Roh Kudus itu yang besar-besar, tapi yang apa yang saya rasakan, yang saya alami, ya seperti yang diterangkan Romo tadi itu. Jadi ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau poin-poin ini bisa dirasakan dalam hati, Anda sudah menerima Roh Kudus. Yang saya alami, saya menerima ini. Meskipun saya tidak semuanya menerimanya, saya tidak bisa menerima semuanya dengan sempurna. Tapi saya mengalaminya. Itu yang saya alami. Jadi saya itu selalu tidak mengharapkan yang tinggi-tinggi, mengharapkan yang
yang suatu yang luar biasa. Tetapi buah-buah Roh Kudus itu sudah saya alami, dan kita harus yakin. Kita akan mengalaminya atau kita sudah mengalaminya. Jadi poin yang diberikan Romo Hartono tadi itu sangat jelas. Poin yang pertama itu adalah, kalau Anda menjadi rendah hati, Anda merasakan ini. Ini salah satu contoh nyata yang akan saya sharingkan adalah begini. Romo bilang tadi, mungkin Iwan itu waktu menerima tahbisan, dia menerima Roh Kudus. Ya, dalam proses itu, sebelum saya menerima tahbisan ini, apa yang saya alami itu saya rasakan sungguh-sungguh luar biasa. Salah satunya adalah yang boleh saya sebutkan di sini adalah penguasaan diri. Begini ya, waktu dulu saya itu kalau nyetir mobil, kalau ada orang ugal-ugalan atau yang motong jalan saya itu panas hatinya. Kadang-kadang saya bel, kadang-kadang malah saya kejar 2-3 blok dia. Saya ikutin itu orang 2-3 blok. Saya pikir, kok kamu itu seenaknya sih? Aku bisa kejar kamu, aku bisa berbuat seperti kamu gitu. Tapi dalam waktu sekitar 1-2 bulan ini, kejadian seperti itu, saya marah, saya pikir nggak perlu ngebel mobil saya, memberitahukan dia, hey, saya itu ada di sini, kamu jangan sembarangan. Saya perlu begitu. Saya bisa menguasai diri, dan saya nggak perlu panas hati, nggak perlu marah. Bahkan saya kebalikan. Mungkin dia buat begitu itu karena entah dia harus antar anaknya telat atau dia harus kerja, jadi dia harus cepat-cepat. Tapi benar, dalam hal ini satu contoh aja, dalam hal menyetir mobil ini, saya sudah banyak sekali berubah. Saya itu banyak sekali bisa menguasai diri. Jadi itu buah-buah roh salah satunya aja gitu. Jadi saya juga nggak pernah mengharapkan pengharapan yang terlalu tinggi, buah-buah roh itu apa. Tapi rasakan aja, kita baca dulu 9 buah-buah roh ini. Itu indah sekali, sungguh indah. Kalau Anda bisa rendah hati, bisa murah hati, bisa damai sejahtera, itu sudah luar biasa. Itu yang saya alami. Itu yang mau saya sharingkan pada teman-teman. Jadi saya nggak pernah berpengharapan tinggi itu enggak. Dan saya kira justru itu, saya pikir itu intinya seperti yang Romo Hartono katakan. Kalau Anda rendah hati, Anda akan merasakan ini semua. Itu aja Romo, terima kasih. Terima kasih Iwan. Terima kasih Iwan, sangat baik sekali. Terima kasih Iwan. Kita tunggu berarti pelajarannya khusus untuk sama Iwan nanti pembimbingnya. Jangan ngerjain Deacon baru. Oke, gimana? Silahkan. Ya, baik, mungkin kita tutup saja. Satu hal yang saya ingin nambahkan dari Iwan itu tidak hanya menerima Roh Kudus, yang Iwan katakan itu juga buah-buah Roh Kudus, toh. Tidak hanya menerima, tetapi berbuah. Itu yang poinnya dari Santo Paulus kan ya. Lalu berbuah bisa begitu untuk kebaikan bersama masyarakat dan orangnya sendiri damai. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Romo. Kalau gitu kita akan akhiri acara Nation Spiritual Exercise pada malam hari ini, dan kita mohon mungkin kita mendengarkan hening, mendengarkan lagu sekali lagi. Lalu Iwan mohon berbagi rahmat untuk kami semua ya. Saya akan menutup dengan doa penutup, lalu berkatnya saya mohon dari Iwan.
memberkati kita sekalian. Oke, silakan. Silakan. Ya, untuk lagunya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk anugerah Roh Kudus-Mu yang membuat hidup kami sungguh lebih indah. Karena kami menerima kasih, karena kami menerima sukacita, kesabaran, kami menerima anugerah damai sejahtera, kemurahan hati, kebaikan dan kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Buah-buah roh itu membuat kehidupan kami di tengah keluarga dan masyarakat menjadi lebih indah. Kami bersyukur kepadamu dan senantiasa memuliakan Engkau dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita dalam keheningan mohon berkat Tuhan dengan perantaraan Iwan. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas pertemuan ini. Kiranya menurunkan Roh Kudus pada kami, supaya selalu membimbing kami ke jalan yang benar, menemani kami dalam hidup ini, dan semoga buah-buahnya kami rasakan, sehingga kami mendapatkan hidup yang sejahtera, hidup yang penuh dengan kesabaran, kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, dan dapat menguasai diri kami dengan lebih baik. Ya Bapa, ini semua kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih semua. Terima kasih Romo, terima kasih Hans. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo.